Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih, Pak. Hadir bersama kami dari Kemenkeu pada hari ini adalah saya sendiri Menteri Keuangan, para wamen, ada 3 wamen di tempat kami, sekjen, irjen, para dirjen dan kepala badan, para staf ahli Menkeu, para pimpinan BLU atau Badan Layanan Umum dan jajaran, dan juga Anda siapa? Pak Sekjen kami, Pak. Dia suka protes kalau nggak disebut namanya, Pak. Harus khusus katanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama kami akan menyampaikan peran APBN untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang selalu kita cermati dan kita pantau adalah dinamika perekonomian global dan dampak rambatannya kepada ekonomi domestik. Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global di mana negara-negara berlomba memperkuat cyber dan nuklir yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Ini semua terus kita antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Resiliensi ekonomi hingga triwulan kedua tahun ini diperkirakan berlanjut dengan pertumbuhan lebih tinggi tahun depan. IMF pada rilis Juli 2025 memproyeksikan pertumbuhan global lebih optimis dengan tumbuh 3% year on year di tahun 2025. Ini naik sebesar 0,2 percentage point dari prediksi sebelumnya dan naik 0,1 percentage point ke 3,1% pada tahun 2026. Ekspektasi penurunan Federal Fund Rate juga mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi